Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Benarkah berita yang kudengar ini? Kalau begitu, aku harus memberitahukan kepada pemuda lainnya. Apakah kalian sudah mendengar berita perang Jepang? Belum, Bung. Apakah sudah terjadi pada Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan kejahatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 8 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang berita itu? Barusan saya dan Soekarno berkumpul dengan Sahir. Ia menarikan sebuah radio Jepang yang mengumumkan tentang kejahatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang berada dalam vakum of power. Nah demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Khairul Saleh dan Mikana pergi ke kediaman rumah R. Soekarno. Sedangkan saya dan Bung Darwis pergi untuk memberitahu anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno dan Hatta ada? Iya Pak, silakan masuk. Kita harus segera memproklamasikan sekarang juga, Bu. Ini padaku, saya telah untuk bocor itu sekarang dan foto dari malam ini juga. Kami tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tenang. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa dalam negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah semakin menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang hilang. Belum lagi tidak akan menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang negeri ini, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk mempertahankan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, Bu? Kita bisa, Bu. Kita harus kemerdekaan bangsa ini sekarang juga. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan seperti itu tidak mampu mengalahkan ganda perang Jepang. Coba kau perhatikan kepadaku. Mana bukti yang kau perhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyatku. Ini yang bisa kita tunggu-tunggu. Baiklah, berikan kami waktu untuk baru ini sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu.
Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya semuanya dengan matang. Bagaimana kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Para golongan muda menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasihkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda. Waalaikumsalam. Ada apa datang pagi? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan bawa Anda ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Marilah. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik Bung, saya antarkan. Jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami Bu, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua sudah berpendapat. Mengapa harus menunggu di kemerdekaan oleh bangsa Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu kan lembaga bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita menunggu pertanyaan dari Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di negeri kita. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya perlu bicara dengan Anda berdua. Silakan, Bu. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Selamat sore, Bu. Sore. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tetapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kami untuk melakukannya. Apalagi kalau mereka tahu kita membahas tentang masalah proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda?
Oyosu minasai. Doshitamu? Oshiwa keimasen. Konya ojamashimaした. Ashita jisareru dokuriku teke ni suite hanasi ya ukaga hitsuyo desu. Untuk Sunubu. Kono yusuo tidak uresi desu anata kanozomu neau sukate watashi wa saiso nikyukan sini intim. Arigatou nakama. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni Sudiro dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil, pembicaraan mereka bertiga diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangi naskah proklamasi. Naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan lembaga dukungan Jepang. Kita kan tadi sudah sepakat kalau kita tidak akan campur tangan dari Jepang. Kau benar, bagaimana ini? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang datang pada hari ini? Seperti Amerika menandatangani proklamasi ini. Jangan, kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Lantas bagaimana, Bang? Karena ini semua atas jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana proklamasi Indonesia? Anda dan juga tahu bagaimana Anda sebagai wakil negara Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju? Tolong, kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, semua kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat sulit untuk menulis pikiran ini. Iya Pak, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita, supaya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Bapak sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana Ibu saja yang menjadikan bendera itu? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada cuma kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Oh iya Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih? Ide bagus ya? Ya, bendera pusaka, sang saka, dan warna bendera tersebut merah putih menjadi sang saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak pergi sana untuk menyusun pidato yang besok akan Bapak bacakan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa. Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia
Telah hadir di lokasi diantaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya yang semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk merdeka. Bahkan beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak pernah putus untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun rencana untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai bangsa lain, memusyawarahkan. Permusyawaratan ini seia-ia berkata, inilah saatnya bagi kita mengobarkan api revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan pembulatan gerakan ini. Dengarkan isi proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap. Hormat, gerak.